Wabub John Lado hadiri kegiatan pemancangan trayek batas sementara kawasan hutan Kabota dan kawasan hutan Galuh, Lamboya. Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Borakaba hadiri kegiatan pelaksanaan pemancangan trayek batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga, kawasan hutan Kabota dan kawasan hutan Galuh Kare di Kabupaten Sumba Barat bertempat di kantor Desa Patiala DT Kecamatan Lamboya. Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2021. Kawasan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami deforestasi. Hasil analisis Kementerian Kehutanan pada periode tahun 1985 sampai tahun 1997 laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,8 juta ha tahun dan meningkat menjadi rata-rata sebesar 2,8 juta ha tahun pada periode tahun 1997 sampai tahun 2000, lalu pada periode tahun 2003 sampai tahun 2006 turun menjadi sebesar 1,17 juta hektar per tahun, kemudian laju deforestasi turun kembali menjadi 0,45 juta hektar per tahun pada periode tahun 2009 sampai tahun 2011. Pada periode tahun 2011 sampai tahun 2012 berdasarkan buku statistik kawasan hutan 2013 menyebutkan deforestasi di Indonesia seluas 0,61 juta hektar tahun. Besarnya angka deforestasi yang terjadi menunjukkan adanya tekanan dan gangguan terhadap hutan yang disebabkan antara lain karena perambahan hutan ilegal, logging, alih fungsi lahan di luar sektor kehutanan dan pemanfaatan hutan secara tidak lestari. Dalam sambutannya, Wabub John Lado menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang juga turut memberi andil besar kawasan hutan yang berakibat pada konflik pemanfaatan dan tumpang tindih klaim lahan antara negara dan masyarakat. Lemahnya kepastian hukum atas kawasan hutan dan konflik klaim lahan di dalam kawasan hutan sebenarnya dapat diselesaikan melalui proses pengukuhan kawasan hutan, di mana dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari beberapa hal. 1. Penunjukan kawasan hutan. 2. Penataan batas kawasan hutan. 3. Pemetaan kawasan hutan. 4. Penetapan kawasan hutan. Kepemilikan lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang ada. Diharapkan setelah melalui proses pengukuhan kawasan hutan, semua kawasan hutan yang ada memiliki kepastian hukum yang kuat baik secara hukum maupun secara fakta. Adanya kepastian status kawasan hutan menjadi persyaratan penting bagi terwujudnya tata kelola hutan yang baik. Namun dengan adanya kesalahan prosedur penetapan kawasan hutan di masa lalu yang hingga saat ini belum diperbaiki, menjadi salah satu kendala besar untuk mewujudkan kepastian kawasan hutan tersebut. Rezim peraturan pengukuhan kawasan hutan yang ada saat ini cenderung digunakan sebagai instrumen pengukuhan hak atas lahan daripada instrumen penataan fungsi hutan. Cara pandang ini berdampak kepada sulitnya menyelesaikan tugas tata batas dan penetapan kawasan hutan di lapangan, ujar Wabub. Wabub juga mengatakan pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan merupakan bagian dari tahapan kegiatan penataan batas kawasan hutan yang bertujuan untuk memperjelas batas-batas kawasan hutan sehingga memudahkan warga dan pihak terkait untuk kepastian hukum status tanahnya. Pemancangan batas sementara di lapangan mengikuti trayek batas yang sudah disetujui sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan. Pemancangan batas sementara di lapangan akan dilakukan dengan membuat rintis batas, memasang ajir sebagai tanda batas sementara dan papan pengumuman kawasan hutan. Tim akan menginventarisasi dan mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas atau berada di dekat trayek batas. Tim akan mencatat dan mengumpulkan bukti legalitas hak-hak pihak ketiga yang diklaim oleh masyarakat, serta menelusuri batas terluar dari objek yang diidentifikasi menggunakan GPS navigasi agar bisa dipetakan. Terhadap hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas kawasan hutan akan diselesaikan pada saat kegiatan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif, sedangkan hak-hak pihak ketiga yang tidak berada di sepanjang trayek batas atau berada di dalam kawasan hutan akan diselesaikan melalui kegiatan tersendiri yaitu enclave atau inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah IP4T, jelas Wabub John Lado mengakhiri sambutannya.